interpersonal teori gitu ya tentang suicide gitu ya, interpersonal theory of suicide gitu ya. Jadi dia bilang ternyata yang menentukan orang ini akan melakukan bunuh diri itu bukan dia mengalami depresi atau tidak sesederhana itulah, intinya seperti itu. Tapi yang pertama dia ada 3 komponen tuh, dia bilang di teori itu ya ada 3 komponen. Yang pertama ada rasa menjadi beban gitu ya, perceived burdensome istilahnya ya, rasa menjadi beban. Terus yang kedua hambatan dia merasa dimiliki, disayangi gitu ya. Jadi orang ini malah ya kesederhananya mengalami loneliness atau kesepian gitu. Dan yang ketiga ada acquired capability. Acquired capability ini agak unik karena dari teorinya yang saya baca, yang saya pahami ya mungkin salah juga ya karena saya nggak terlalu mendalami. Katanya dalam teori ini 2 komponen pertama itu akan mengarahkan seseorang memiliki keinginan untuk bunuh diri gitu ya, atau tadi attempt to suicide gitu kan ya, orang akan mulai merasa ingin bunuh diri. Kenapa? Karena dia merasa beban sebagai ya mungkin orang tua, sebagai suami, sebagai istri gitu ya, ada beban, saya ini nggak bisa ini, saya nggak mampu ini gitu kan ya, merepotkan orang, menjadi beban bagi keluarga segala macam. Terus merasa tidak punya teman. Nah maksudnya tidak punya teman ini artinya tidak ada tempat untuk bercerita, tidak ada tempat untuk mengungkapkan dia secara aman gitu kan ya, tidak ada yang mendukung saya. Nah ketika 2 komponen ini muncul, mulai tuh ada keinginan untuk mengakhiri hidup gitu kan ya. Tetapi nah ini yang lucunya dari teori ini, kalau komponen ketiga ini tidak muncul, biasanya dia akan berhenti dari ideation atau attempted to suicide gitu kan ya, nggak sampai ke complete suicide. Kenapa? Nah kata teori ini acquired capability itu adalah kemampuan untuk mati. Jadi untuk untuk bunuh diri juga butuh kemampuan gitu, untuk untuk mengakhiri hidup itu butuh sesuatu ya tadi ya, kemampuan gitu ya, capability gitu. Kenapa? Karena katanya ya, untuk melakukan bunuh diri itu nggak bisa tiba-tiba orang yang sedih, orang yang kecewa, orang yang benar-benar tertekan secara psikologis tiba-tiba bisa. Ya, langkah preventif ya. Jadi kalau kita tadi sekali lagi kembali mengacu pada teori Joyner yang kita bahas dari awal, yang pastikan ada ideation, ada attempted, sampai ke dia complete, itu kita mudah-mudahan ini menjadi awareness kita semua gitu ya, bahwa kebanyakan orang itu melewati ideation dan attempted gitu ya, kebanyakan sampai ideation, ada yang sampai awareness, sampai attempted, percobaan bunuh diri, ada yang sampai complete. Dan ketika sudah complete ya kita sudah tidak bisa apa-apa lagi karena orangnya sudah tiada gitu kan ya. Nah artinya kita harus mulai nih, harus mulai aware, harus mulai hati-hati, harus mulai saling lirik kanan kiri ke teman-teman terdekatnya gitu ya, ke keluarga terdekatnya, apakah ada riwayat melakukan percobaan attempted, apakah ada ideation untuk bunuh diri. Nah kedua hal itu tidak akan muncul kalau tidak ada ruang psikologis yang membuat dia merasa aman, merasa nyaman untuk menyampaikan bahwa ya saya merasa hidup ini udah gak ada artinya. Kan menceritakan itu tuh gak bisa ke sembarang orang ya kan, pasti seseorang itu hanya menceritakan hal itu kepada orang yang sangat-sangat dia percayai gitu. Artinya untuk lingkungan, untuk teman-teman kita, ya kita lah mungkin yang harus menjadi orang yang bisa dipercaya oleh teman-teman kita itu gitu kan ya. Jadi untuk lingkungan, untuk kita semua, setidaknya kita